Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Pramodia dengan NIM akhir 053, teman saya Krisnanda Gandhi dengan NIM akhir 074, Hilal dengan NIM akhir 085, dan Krisna Widi dengan NIM akhir 086. Subbab pembahasan. Yang pertama, konsep leasing, modal ventura, dan pegadaian. Yang kedua, mekanisme leasing, modal ventura, dan pegadaian. Yang ketiga, manfaat, kelebihan, dan kelemahan leasing, modal ventura, dan pegadaian. Yang keempat, posisi perusahaan leasing, modal ventura, dan pegadaian yang ada di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep leasing, modal ventura, dan pegadaian. Yang pertama, konsep leasing. Dari pengertiannya itu ada 5. Yang pertama, pengertian dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, tanggal 18 Maret 2009, tentang lembaga pembiayaan leasing. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa, guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lease) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pada pembayaran secara angsuran. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1199/KMK 01/1991, tanggal 21 November 1991, tentang kegiatan sewa guna usaha. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara leasing dengan hak opsi, finance lease, atau maupun leasing tanpa hak opsi atau sewa guna usaha biasa, yang biasa disebut operating lease, untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pada pembayaran secara berkala. Yang ketiga, menurut Financial Accounting Standard Board, leasing adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Yang keempat, ada menurut The International Accounting Standard. Leasing adalah suatu perjanjian di mana pemilik aset atau perusahaan sewa guna usaha atau lessor menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan kepada penyewa guna usaha, dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Yang kelima, menurut The Equipment Leasing Association, leasing adalah suatu kontrak antara lessor dengan lease untuk penyewaan suatu jenis barang atau aset tertentu secara langsung dari pihak pabrik atau agen penjual oleh lease. Hak kepemilikan tersebut tetap berada pada lessor. Oke. Apabila dilihat dari segi pandang hukum, ada 4 tahap utama dalam kegiatan leasing. Antara lain, yang pertama, ada perjanjian antara pihak lessor dengan pihak lease. Yang kedua, berdasarkan pada sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang pada pihak lease. Yang ketiga, lease membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang tersebut. Yang keempat, lease mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomi barang tersebut. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep modal ventura. Modal ventura memberikan skema pembiayaan usaha yang relatif lebih lunak. Skema pembiayaan melalui modal ventura dapat dikatakan relatif lebih lunak, terutama jika dibandingkan dengan pembiayaan dari kredit perbankan lainnya. Antara lain karena balas jasa yang harus diberikan oleh penerima modal ventura kepada perusahaan modal ventura berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan mempunyai 2 dimensi utama, yaitu dimensi bisnis dan dimensi sosial. Modal ventura berdimensi bisnis, berarti kegiatan pembiayaan melalui modal ventura bertujuan untuk memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan modal ventura. Modal ventura berdimensi sosial, berarti bentuk pembiayaan dan manajemen melalui modal ventura diarahkan juga untuk membantu usaha kecil yang sedang mengalami kesulitan.
Menurut sejarah, sumber dana perusahaan modal ventura yang pertama berasal dari keluarga-keluarga kaya di Amerika Serikat. Modal ventura yaitu suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan kepada suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal. Perusahaan yang menerima penyertaan modal disebut perusahaan pasangan usaha atau investing company. Dan perusahaan yang melakukan penyertaan modal disebut perusahaan modal ventura. Modal pembiayaannya bisa saja obligasi atau bahkan dana pinjaman. Namun, obligasi atau pinjaman itu tidak sama dengan obligasi atau pinjaman biasa karena mempunyai sifat khusus yang pada intinya mempunyai syarat pengembalian dan balas jasa yang lebih lunak. Selanjutnya ada pengertian modal ventura. Modal ventura itu perusahaan modal badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan menerima bantuan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, modal ventura adalah usaha penyediaan pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru di berbagai bidang, menurut Robert White. Yang ketiga, modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung risiko dengan penyediaan dana, terutama mengharapkan capital gain di samping pendapatan bunga atau dividen, menurut Tony Lawrence. Modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi, menurut Clinton Richardson. Munculnya konsep pembiayaan dengan modal ventura diawali antara tahun 1920 sampai 1930. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep pegadaian. Konsep pegadaian itu dimulai dari pengertian. Pengertian pegadaian menurut Susilo tahun 1999 adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang, atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Nah, selanjutnya jenis-jenis pegadaian. Yang pertama itu ada pegadaian konvensional. Jenis pegadaian ini merupakan suatu lembaga pemerintahan yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar ke semua pedesaan, namun jenis pegadaian ini masih menggunakan sebuah sistem pencatatan manual. Yang kedua, pegadaian syariah. Jenis pegadaian ini adalah sebuah lembaga keuangan atau divisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariat Islam. Baik keuntungan pada pegadaian syariah ini yaitu antara lain menggunakan sebuah sistem bagi hasil yang sesuai syariat dan prinsip-prinsip Islam. Nah, di sini ada tugas pokok. Tugas pokok pegadaian itu yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Yang kedua ada fungsi pegadaian sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. Yang kedua untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan pelatihan. Yang ketiga untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat untuk mengelola sebuah organisasi dan cara dalam pelaksanaan pegadaian. Yang kelima untuk pengembangan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan pegadaian. Tujuan pegadaian itu adalah yang pertama untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum. Yang kedua untuk mencegah timbulnya praktik ijon, penggadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar, dan lain sebagainya. Yang ketiga agar menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas terutama bagi kalangan menengah bawah untuk konsumsi dan produksi. Mekanisme leasing, modal ventura, dan pegadaian. Mekanisme leasing. Jadi pada leasing terdapat 4 pihak yang terlibat antara lain yaitu lessor, yaitu perusahaan leasing yang memberikan jasa pembiayaan dalam bentuk barang modal. Lalu yang kedua ada lessee, yaitu perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Lalu yang ketiga ada pemasok, yaitu perusahaan yang menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai. Lalu ada bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung tetapi bank memegang peranan dalam penyediaan dana kepada lessor.
Penjelasan pada gambar. Nomor 1, leasing menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penentuan jenis barang hingga jaminan purna jual atas barang yang akan disewa. Lalu yang kedua, leasing melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Lalu yang ketiga, lessor mengirimkan letter of offer kepada leasing yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan oleh leasing. Lalu yang keempat, penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi oleh leasing, di mana kontrak tersebut mencakup hal-hal seperti pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jangka leasing, penutupan asuransi, hingga tanggung jawab atas objek leasing. Lalu yang kelima, ada pengiriman order beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman barang kepada leasing sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui. Lalu yang keenam, pengiriman barang dan pengecekan barang oleh leasing sesuai pesanan serta menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar yang selanjutnya disertakan kepada pemasok. Lalu yang ketujuh, penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Lalu yang ke-8 ada pembayaran oleh lessor kepada pemasok. Yang 9, pembayaran sewa seperti lini payment secara berkala leasing kepada lessor selama leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai beserta bunganya. Mekanisme modal ventura yang ditetapkan di beberapa negara dibedakan dalam dua bentuk. Yang pertama ada single tier approach. Dari gambar dapat dikemukakan bahwa perusahaan modal ventura sebagai penyedia dana dan sekaligus sebagai pengelola dana dan menghimpun dana dari beberapa investor. Dana yang telah dihimpun kemudian diinvestasikan sebagai modal penyertaan pada perusahaan atau sebagai perusahaan pasangan usaha. Biasanya, bidang usahanya bersifat inovasi dan berpotensi untuk berkembang. Setelah perusahaan pasangan usaha berkembang, memperoleh keuntungan dan mampu mandiri, maka modal penyertaan dapat ditarik kembali. Lalu yang kedua ada two-tier approach. Dari gambar dapat dikemukakan bahwa perusahaan penyedia dana menghimpun dana dari para investor. Kemudian dana tersebut diinvestasikan sebagai modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha. Sedangkan bantuan manajemen diberikan oleh perusahaan pengelola yang berfungsi untuk mengelola dana yang diinvestasikan. Apabila perusahaan pasangan usaha sudah mengalami kemajuan, memperoleh keuntungan dan dapat mandiri dalam mengelola bisnisnya, maka perusahaan penyedia dana dapat menarik kembali dananya dengan berbagai cara. Pegadaian berdasarkan cara kerjanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pegadaian konvensional. Cara kerja ini biasanya dilakukan kebanyakan orang yang membutuhkan dana ke pegadaian dan menyerahkan barang yang akan digadaikan. Selanjutnya, petugas pegadaian akan menaksir harga barang yang digadaikan dengan memberikan pinjaman uang dengan jangka waktu maksimal 4 bulan. Karena pegadaian seperti halnya bank yang merupakan lembaga keuangan, maka pegadaian ini juga mengenakan biaya jasa untuk jumlah nominal yang dipinjamkan dan untuk mendapatkan kembali barang yang digadaikan maka harus ditebus. Yang kedua ada pegadaian syariah. Jadi di pegadaian syariah prosesnya masih sama dengan konvensional, begitu juga dengan jangka waktu pinjamannya yakni maksimal 4 bulan. Yang membedakannya adalah biaya jasa diganti dengan biaya penitipan. Dan biaya penitipan ini maksudnya adalah peminjam akan menitipkan barang yang nilainya juga akan ditaksir petugas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat, kelebihan dan kelemahan leasing, modal ventura, dan pegadaian. Yang pertama ada manfaat leasing. Hal pertama yang ditawarkan oleh perusahaan leasing atau skema pembiayaan melalui leasing ini adalah kemudahan transaksi. Pembiayaan melalui leasing tidak memerlukan jaminan, fleksibel dan cepat dalam pelayanan. Selain itu, skema leasing ini akan membantu perusahaan untuk melindungi aset dari inflasi juga sebagai capital saving.
karena leaser akan membiayai 100% barang modal yang dibutuhkan perusahaan. Dalam aturan akuntansi, pembayaran angsuran leasing ini bisa dimasukkan ke biaya operasional sehingga tidak akan mengganggu laba yang terkena pajak. Selanjutnya ada kelebihan leasing. Yang pertama adalah pembiayaan penuh. Transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan sampai 100%. Hal ini akan membantu cash flow terutama bagi perusahaan yang berdiri atau beroperasi dan perusahaan yang mulai berkembang. Kemudian yang kedua, lebih fleksibel. Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lease dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran angsuran secara berkala akan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan lease sehingga pengaturan pembayaran angsuran secara berkala dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan objek yang di-lease. Kemudian yang ketiga, sumber pembiayaan alternatif. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kredit yang telah dimiliki. Dari segi jaminan, leasing tidak terlalu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila lease memperoleh pinjaman dari pihak lainnya. Kemudian ada off-balance sheet. Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi daya tarik tersendiri kepada lease, karena tanpa mencantumkan sebagai aktiva berarti prosedur pembelian barang tidak perlu dipenuhi secara terperinci karena mungkin masih dalam batas kewenangan direksi. Dengan demikian, keputusan secara cepat dan tepat dapat lebih mudah dilakukan oleh direksi. Kemudian arus dana. Keluasan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan lease. Di samping itu, persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih kecil akan sangat berpengaruh pada arus dana terlebih apabila ada pertimbangan kelambatan menghasilkan laba dalam investasi. Yang terakhir adalah proteksi inflasi. Leasing dapat merupakan pelindung terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan hal ini kurang relevan. Dalam tahun-tahun berikutnya setelah kontrak leasing dilakukan, khususnya apabila leasing berdasarkan tarif suku bunga tetap, maka lease akan membayar dengan jumlah tetap atas sisa kewajibannya yang berasal dari pelunasan pembelian yang dilakukan di masa lalu. Kemudian ada kelemahan leasing. Selain memiliki banyak keunggulan, leasing juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu kelemahan khususnya bagi para lease atau pengguna jasa leasing, antara lain yaitu yang pertama, denda. Perusahaan pembiayaan akan memberikan denda kepada nasabah yang tidak membayar angsuran pada waktunya. Karena tidak ingin menanggung kerugian, denda yang diberlakukan bersifat harian dan akan terus diakumulasikan sampai Anda membayar angsuran berikut dendanya. Kemudian penyitaan. Perusahaan pembiayaan sudah menanggung pembayaran mobil Anda, maka Anda pun harus bertanggung jawab untuk melunasi sesuai nominal ditambah bunga kepada perusahaan pembiayaan. Namun jika Anda tidak melakukan pembayaran cicilan secara terus-menerus, maka Anda akan dihadapkan dengan sanksi yang lain. Kemudian penalti. Setelah Anda dihadapkan dengan dua sanksi sebelumnya, bukan berarti Anda dapat melakukan pelunasan lebih awal untuk pembelian mobil Anda. Pelunasan lebih awal kepada perusahaan pembiayaan justru tidak akan memberikan Anda potongan bunga ataupun harga, tapi sebaliknya. Tindakan tersebut dinilai berpaling dari kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu nasabah dan perusahaan, sehingga tindakan pelunasan itu dinilai sebuah pelanggaran yang menghasilkan hukuman penalti. Selanjutnya ada manfaat dari modal ventura. Banyak sekali manfaat dari modal atau dana ventura yang belum banyak diketahui, padahal pendanaan atau pembiayaan ini sangat bermanfaat sekali untuk perusahaan rintisan. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari dana ventura. Yang pertama yaitu meningkatkan kegiatan dan potensi usaha. Manfaat yang pertama bisa meningkatkan kegiatan dan juga potensi usaha. Perusahaan modal atau dana ventura ini tidak hanya berperan sebagai investor saja, namun mereka juga akan ikut terlibat dalam manajemen dan menjadikan perusahaan yang diberikan dana tersebut sebagai partnernya. Perusahaan yang menjadi partner ini biasanya usaha kecil atau rintisan yang tentunya membutuhkan modal dan dana yang besar untuk bisa meningkatkan usahanya. Kemudian yang kedua, pemasaran produk lebih efisien. Manfaat selanjutnya bisa memasarkan produk lebih efisien. Pada perusahaan kecil atau UMKM, pemasarannya tidak akan maksimal. Namun berkat dana ventura, kredibilitas perusahaan akan menjadi meningkat, kemudian
Bagi UMKM, produksinya akan menjadi lebih besar, sehingga dengan produk yang melimpah pemasarannya akan menjadi lebih maksimal dan lebih mudah. Yang terakhir, likuiditas yang membaik. Perusahaan rintisan yang akan mendapatkan dana modal dari Ventura tidak harus membayar beban bunga dan angsuran utang. Dengan hal tersebut, maka penambahan modal bisa secara langsung digunakan sebagai likuiditas perusahaan tersebut meningkat. Selanjutnya ada kelebihan modal Ventura. Beberapa kelebihan pembiayaan modal Ventura dibandingkan modal pembiayaan jenis lainnya, yaitu yang pertama termasuk pembiayaan jangka pendek dan menengah yang relatif lebih murah dan menggunakan sistem repayment yang fleksibel. Kemudian yang kedua, modal Ventura menjadi solusi terbaik untuk perusahaan baru yang belum bisa memenuhi persyaratan untuk mengajukan pembiayaan pada sumber pendanaan lainnya. Yang ketiga, menyediakan bantuan manajemen dari perusahaan modal Ventura kepada pasangan usaha guna sama-sama mengembangkan perusahaan. Yang keempat, perusahaan modal Ventura selalu memonitor langsung jalannya perusahaan dengan memberikan saran serta jalan keluar saat perusahaan pasangan usaha mengalami kendala. Dan yang terakhir, membantu menaikkan pamor dan reputasi perusahaan pasangan usaha karena umumnya perusahaan modal Ventura telah memiliki citra yang baik di mata investor maupun masyarakat. Kemudian kelemahan modal Ventura. Berikut ini beberapa kelemahan yang dimiliki oleh modal pembiayaan modal Ventura, yaitu yang pertama, pembiayaan modal Ventura termasuk pembiayaan yang cukup mahal jika dilihat dari sudut pandang jangka waktunya. Hal ini disebabkan modal Ventura yang menggunakan sistem bagi hasil sehingga return yang didapatkan oleh perusahaan pasangan usaha bisa dalam angka yang besar, terkhususnya bisnis yang sukses. Kemudian, modal akan diberikan kepada perusahaan tertentu saja dan memang cukup selektif mengingat risiko kegiatan usaha yang lumayan tinggi. Singkatnya, orang mana yang tidak akan was-was saat memberikan uang kepada perusahaan yang baru lahir. Biasanya suntikan dana akan diberikan pada perusahaan dengan prospek bagus saja. Kemudian yang terakhir, para pengusaha dari perusahaan pasangan usaha bisa jadi kehilangan kontrol dan kepemilikan karena manajemen dan saham perusahaan yang dipegang langsung oleh pihak modal Ventura. Saat perusahaan mulai menunjukkan kegagalan, maka perusahaan akan langsung dilikuidasi dari perusahaan modal Ventura. Selanjutnya ada manfaat pegadaian. Pegadaian sendiri sudah pasti memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari pegadaian, yaitu 1. Mengatasi masalah tanpa masalah. Manfaat pertama yang merupakan salah satu moto dari pegadaian adalah dapat mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian mampu menjawab dan juga menjadi solusi bagi masalah keuangan dan juga masalah finansial yang Anda hadapi tanpa harus menimbulkan masalah baru. Dengan menggunakan layanan dari pegadaian, maka Anda tidak perlu khawatir akan masalah keuangan yang muncul setelah menggadaikan barang. Yang kedua, memberikan dana tunai dengan cepat. Meskipun dana yang diperoleh tidak berjumlah besar, namun demikian proses yang cepat dan juga tidak rumit merupakan salah satu keunggulan dari pegadaian. Berbeda dengan proses peminjaman uang di bank yang membutuhkan banyak sekali syarat, pencairan dana di pegadaian sangatlah mudah. Cukup bawa identitas dan juga barang yang akan digadaikan. Yang ketiga, dapat menjadi lokasi transaksi logam mulia. Logam mulia seperti emas bisa ditransaksikan di pegadaian. Anda juga dapat menjual dan menggadaikan logam mulia milik Anda. Selain itu, Anda juga bisa memperoleh logam mulia seperti emas di pegadaian. Segala transaksi yang terjadi di pegadaian dilindungi oleh undang-undang dan Anda akan merasa aman untuk melakukan transaksi logam mulia di pegadaian. Kemudian yang terakhir, angsuran atau cicilan yang ringan. Manfaat pegadaian lainnya adalah angsuran dan juga cicilan yang ringan serta tidak memberatkan. Hal ini dikarenakan angsuran alias cicilan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dari penggadai, sehingga tidak memberatkan. Kemudian ada kelebihan pegadaian. Pegadaian sebagai lembaga perkreditan milik pemerintah tentunya mempunyai kelebihan dibandingkan dengan bank. Adapun kelebihan-kelebihan tersebut yaitu 1. Persyaratan ringan dan mudah. 2. Prosedurnya sederhana. 3. Tidak dipungut biaya administrasi. 4. Tidak perlu membuka rekening seperti tabungan, deposito, ataupun giro. 5. Suatu saat uang dibutuhkan, saat itu juga uang dapat diperoleh. 6. Keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan. 7. Angsuran ringan karena tidak ditentukan besarnya sehingga dapat diangsur sesuai kemampuan. 8. Penetapan bunga dengan sistem bunga menurun. Jadi bunga dibebankan atas dasar sisa pinjaman. 9. Apabila telah jatuh tempo
pinjaman dan hutang pokok belum dapat dibayar, maka jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang dengan membayar bunga lebih dahulu. 10. Memperoleh tenggang waktu pelunasan 2 minggu setelah jatuh tempo tanpa dibebani bunga. Yang terakhir ada kelemahan pegadaian. Selain memiliki kelebihan, ada pun kelemahan pegadaian, yaitu 1. Sewa modal pegadaian relatif lebih tinggi dari tingkat suku bunga perbankan. 2. Harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai. 3. Barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke pegadaian, sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan selama digadaikan. 4. Jumlah kredit gadai yang dapat diberikan masih terbatas. Sekarang kita akan membicarakan mengenai posisi dari perusahaan leasing, modal ventura, dan pegadaian di Indonesia. Kita awali dengan melihat posisi dari perusahaan leasing. Dilihat dari tabel yang diperoleh dari statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia yang diterbitkan oleh OJK berikut ini. Dari segi jumlah industri, total aset, total liabilitas, dan total ekuitas, perusahaan pembiayaan yang termasuk di dalamnya yaitu juga adalah perusahaan leasing masih mengungguli perusahaan modal ventura yang ada di Indonesia. Kemudian, bila dilihat dari tabel posisi keuangan perusahaan pembiayaan, terlihat bahwa jumlah piutang pembiayaan dari perusahaan sewa guna atau leasing menempati urutan terbesar kedua setelah perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu sebesar di antara 110 hingga 115 ribu miliar rupiah. Dan bila dilihat dari tabel laporan laba rugi perusahaan pembiayaan, pendapatan operasional dari perusahaan sewa guna usaha atau leasing juga menempati jumlah terbesar kedua setelah pendapatan operasional dari perusahaan pembiayaan konsumen yang berada pada kisaran 1.000 sampai 15.000 miliar. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai posisi dari perusahaan modal ventura di Indonesia. Bila dilihat dari tabel posisi keuangan perusahaan modal ventura konvensional berikut ini, dapat terlihat bahwa jumlah pembiayaan perusahaan modal ventura terpaut cukup jauh dibandingkan dengan perusahaan leasing, yaitu hanya berkisar antara 5.000 sampai 7.000 miliar rupiah. Dan kemudian bila kita lihat dari laporan laba rugi perusahaan modal ventura konvensional, dapat dilihat bahwa dari segi pendapatan operasional, pendapatan dari perusahaan modal ventura juga terpaut cukup jauh di bawah perusahaan leasing, yaitu hanya berkisar antara 80 sampai 1.100 miliar rupiah. Terakhir, kita akan membicarakan mengenai posisi dari perusahaan pegadaian di Indonesia. Dilihat dari tabel yang diperoleh dari statistik Lembaga Keuangan Khusus Indonesia yang diterbitkan oleh OJK, jumlah perusahaan pegadaian di Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan perusahaan leasing dan modal ventura, yaitu hanya terdapat 5 perusahaan. Namun dari segi aset, liabilitas, dan ekuitas, jumlah yang dimiliki oleh perusahaan pegadaian lebih banyak dibandingkan yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura dan mampu menyaingi yang diperoleh oleh perusahaan leasing. Kemudian bila dilihat dari posisi keuangan PT Pegadaian Persero, dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan atau dalam hal ini pinjaman perusahaan pegadaian berada di atas perusahaan modal ventura dan di bawah perusahaan leasing. Dan terakhir, bila dilihat dari tabel laporan laba rugi komprehensif PT Pegadaian Persero, dapat dilihat pula bahwa dari segi laba rugi pun perusahaan pegadaian juga memiliki pendapatan di atas perusahaan modal ventura dan di bawah perusahaan leasing.